Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in aradtum aisas su'ada wa mauta syuhada wa najata yaumal hasri wa zilla yaumal hari wal huda minad dalalah, fadawimu qira'atal Qur'an fa innahu kalamur rahman wa hisnun hasid minasyaitan wa rujhanun ala mizan. Kata Nabi, in aradtum aisas su'ada, jika berkeinginan kamu hidup bahagia. Setiap kita ingin hidup bahagia. Kata Mbah Yai Umar Semarang, orang bahagia itu kalau ada yang 5 ini maka dia sungguh bahagia. Pertama, tandanya orang bahagia itu rezekinya lancar, walau tidak banyak. Kerjanya berjual kue cuman gembung, tapi alhamdulillah laku bagus sudah, daripada berjual berlian tapi kagak laku-laku. Nah, bagus jual gembung tadi tapi laku. Berjual berlian kemana-mana membawa setahun gak laku, habis modal. Walaupun makan lauk ikan asin tapi bisa bertambah, itu bahagia. Daripada makan lauk gulai kambing, hari ini makan lauk gulai kambing, besok masuk rumah sakit, cincin. Bagus ikan asin tadi daripada cincin air. Itu kalau ada rezekinya lancar, apa saja nyaman dimakan, tidak banyak pantangan, bahagia. Tapi tidak mengatakan yang banyak pantangan tidak bahagia, tapi bahagia kesempurnaannya rezeki lancar, nyaman. Tapi kalau banyak pantangan, kemana bahagia, kita sakit terus. Nah, itu makanya jaga kesehatan. Kita ini kadang aneh, mencari duit mati-matian, tidak mikir kesehatan. Yang malam bekerja, ya mencari duit, akhirnya makan pun tidak sempat, kelaparan. Padahal dijual nasi kelaparan, kalau berjual wasi kelaparan, wajarlah. Jadi yang dimakan, ini jual nasi kelaparan juga. Alhamdulillah, duit banyak, bisa beli kalung kayak kelingking kenalnya, kalung kayak telunjuk. Dan mulai itu datang penyakit asam lambung, karena makan ini dijaga kemarin. Tiba walau banyak duit,
ada bisa bahagia. Kenapa? Sedikit-sedikit sakit, akhirnya kita jual lagi. Kalau yang kayak telunjuk itu jual lagi. Habis untuk berobat penyakit tidak hilang. Makanya jaga kita kesehatan. Yang kedua, tanda orang bahagia itu ibadahnya kuat, senang beribadah, bahagia dan ya walaupun kada suki, tapi beribadah nyaman. Sampai waktu sembahyang bisa ada kesempatan berjemaah ngobrol dengan kawan silaturahim, hadir di pengajian. Itu bahagia juga. Itulah kebahagiaan kita hidup kalau dapat membuat bekal untuk akhirat. Yang ketiga, tanda orang bahagia itu anaknya taat dengan Allah, nurut dengan orang tua, bahagia hidup. Tapi kalau anaknya sembahyang saja, puasa saja, orang tua dibentaknya, dia bahagia. Walaupun banyak duit, rumah 4 tingkat, mobil Alphard, bini 4, tapi anak pacar dan bahagia. Pening kepala. Banyak orang yang mengeluh tentang anak. Dia bahagia itu sedih terus, sakit hati. Kenapa? Karena anak tidak taat dengan Allah, tidak bakti dengan orang tua. Tapi kata guru kita, kalau anak ini tidak bakti dengan kita, banyak-banyaklah mendoakan kedua orang tua kita. Mungkin kita kemarin masih ada lagi menyakiti hati orang tua. Kadang kita dulu kada berbakti dengan orang tua, maka anak lalu membalas tidak berbakti. Kata Nabi, biru aba'akum hatta tabirakum abna'ukum. Berbuat baiklah kamu kepada orang-orang tua kamu, niscaya anak-anakmu baik dengan kamu. Jadi mafhum mukhalafahnya, kalau anak ada menurut dengan kita, mungkin kita kemarin pernah tidak menurut dengan orang tua, maka katanya banyak-banyak mendoakan. Lagi bulan Ramadan, Al-Quran yang kita baca, niatkan untuk kedua orang tua kita, mudah-mudahan anak tambah bakti. Kalau anak bakti dengan orang tua, tidak membuat sakit hati orang tua, bahagia daripada punya kebun 10 baris, kebun kelapa 10 baris. Nah, yang satu punya anak nurut, yang punya kebun 10 baris, anaknya tidak nurut, kebunnya pada berkebun, kalah kebun 10 baris. Yang berbuat, apalagi yang mocong, mungkin kalah lah. Maka perlu anak bakti dengan kedua orang tua. Jadi kita setiap sembahyang mendoakan kedua orang tua, jangan pernah luput, supaya anak bakti dengan kita. Yang keempat, tanda orang bahagia itu tetangganya baik dengan kita. Kita ini disuruh bertetangga yang rukun, karena itu kebahagiaan hidup. Kalau kita ini punya tetangga kada baik, sengsara hidup, kenapa istirahat jam 12 malam, bantainya mulai capek ke rumah, mana dia tidur mau yang maka betul nang kalau masih kertas lebih penting lah. Maka ketawaan pulang kok, bantainya oke pulang, mama awak garing ditegur orang marah, kada ditegur kemana. Kan dia bahagia hidup. Walaupun kita banyak duit, tapi tetangga kan bahagia kita. Ya, orang demam sebelah, dia belajar sampai jam 1. Orang kalau malam 4 katanya tentang paham. Nasib. Hanya ayah dari berbesar, kata ayah, kalau kita ada cari rumah, bikin rumah jangan jauh dengan masjid. Saya kada paham apa maksud ayat itu. Rupanya kalau dekat dengan masjid, ya mungkin orang berdampak. Kalau sampai waktu azan masih lagi oke, bukan kita yang nego sekampungan malah. Cuma itu kan masjid. Asal masuk waktu bermainnya oke. Tapi kalau kita jauh dengan masjid,
kita azan yang mendengar, bagaimana nih kalau kita di WA, apalagi tapi kalau dekat masjid, sekampungan, usir orang tapi jemaah, dia berdangdut, aku ayo titik kalau bentangnya, yang di mana kemana tuh, apakah dibingkong oleh guernya. Kadang-kadang orang azan dia membenarkan, itu membenarkan azan, tapi begitu azan mainnya pulang pada itu orang budaya. Mana tenang itu kayak apa deh yang di mana azan berarti orang bermandinan sakalnya kamar Allah Akbar bantaikannya pulang musik tampoynya mana bisa tenang lagi orang akan waktu yang belum setengah jam paling kurang istirahatnya ini azan cuma orang sebayang mengganggu orang sebayang tuh berdosa karena dosanya kalau mengganggu ketenangan orang sedang sembahyang karena dosanya. Nah, jadi kalau tetangganya bagus, nyaman kita, tenang kita. Kalau kita pergi motor gerbang kada kunci karena kawan, lampu tidak matikan kawan, ada jemuran ditinggalkan ke pasar, hari hujan ambilkan kawan. Enak menyenangkan bahagia itu. Yang kelima, tanda orang bahagia itu kawannya rukun, dengan kawannya nyaman. Tapi kalau dengan kawan kita kurang, ada bahagia, ketemu payah, ketemu dewean. Berkawan masalah, kada berkawan masalah juga. Walaupun beda-beda, tapi kalau hidup kada berkawan, kada rukun dengan kawan, kada bahagia. Maka bahagia yang menyempurnakan bahagia yang limanya harus ada, rezeki lancar, ibadah kuat, tetangga baik, anak taat, kawan rukun. Nah, apa amalannya? Kata Nabi, terus menerus diamalkan membaca Al-Quran. Dapat yang 5, asal Al-Quran diamalkan terus menerus. Yang kedua, wa mauta syuhada. Kata Nabi, jika kamu berkeinginan mati syahid walaupun tidak berperang. Nah, di dalam kitab Nasail Ibad, Nabi memberi amalan. Ajaran Nabi, siapa orang membaca 25 kali setiap hari, Allahumma barikli fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Dibaca, saya bersembahyang berjemaah, imamnya baca gitu, sudah baca doa, ya ada Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti, Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti, Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Hanya ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ini baru doa. Allah salaman kita. Rabbil firli walil mu'minina wal mu'minat, Rabbil firli walil mu'minina wal mu'minat. Ada berapa yang dibacanya? Aku hitung katalah 7. Nah, kalau dalam hadis Nabi 25. Setiap hari baca 25 kali terserah kapan. Allahumma barik li fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. Mati dia, maka mati bernilai mati syahid. Apa untungnya? Surga. Yang menunggu atau Sherlock surga. Jadi cari tahu Sherlock surga. Jangan sudah dikubur mencari Sherlock. Siapa yang ngirim? Awan dari Buati, Bismillah alhamdulillah. Dari Ustaz, aku itu Buati, nilai ekonomi tadiwan. Aku tadiwan ganti nomor. Kawan dari sekolah, sebenarnya buat diganti nomor. Nah kalau Sherlock dewe itulah. Apa Sherlocknya? Allahumma barik di fil mauti wa fi ma ba'dal mauti. 25 kali sehari. Jadi kita punya Sherlock dewe. Jadi ngikut fil mautnya tadi itu bacaan waktu hidup nih. Nanti katanya mati syahid. Yang ketiga, wan najata yaumal hasri. Nanti selamat di padang mahsyar. Ketika dihisab selamat kita. Kata Nabi,
ada 3 macam amalan supaya hisabnya gampang nanti di padang mahsyar. Apa dia? Salasun man kunna fihi hasabahu lahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata bi rahmatih. Kata Nabi, ada 3 macam amalan. Apabila 3 ini ada pada kita, maka hisabnya gampang. Gampang, dosa diampuni, diganti Allah dengan rahmatnya, dan Allah masukkan ia ke dalam surga. Nah, asal 3-nya aja. Kalau Imam Syafi'i presiden jalur masuk surga itu 4, kalau ini 3. Nah, kalau Imam Syafi'i 4, 1 kerjakan perintah Allah, yang kedua tinggalkan larangannya, yang ketiga hidup merendah. Sehebat apapun kita tetap merendah diri, walaupun hasab kita bagus, menakib kita, cerita perjalanan hidup kita bagus, karena kita punya ilmu, punya amal dalam kehidupan kita ini bagus. Karena kita berilmu dan beramal, itu tidak bisa bagus bighairi tawadhu'i, dengan tanpa merasa tawadhu. Walaupun banyak ilmu, banyak amal, tapi sombong, nyalakan orang, berlebihan. Orang ini salah, bercakap kasar pula dengan orang, ada belajar semuanya. Kalau berilmu, orang mikir, apa kawan mikir. Makanya kada bisa bagus kehebatan kita kalau tanpa tawadhu. Maka Nabi itu syadidal haya wa tawadhu. Yang keempat, kata Imam Syafi'i, jalur menuju surga itu kasih kepada para aulia. Fa innahu warasatul anbiya. Maka bahwasanya mereka aulia itu pewaris Nabi. Tanda pewaris Nabi itu 2. Bila sidin ada, dipandang menyejukkan hati. Karena orang pewaris Nabi itu dipandang pun menularkan manfaat. Kita segan dengan beliau, lalu kita hati-hati jadi orang baik. Kalau dekat dengan beliau, sering dipanggil, kita jadi orang baik. Meninggal sidin, gambarnya pun disayangi orang. Maka di mana-mana kadang rumah orang itu ada gambar orang alim saja. Aku menengok orang di mana-mana rumah orang. Jadi gambarku, padahal sering berfoto. Aku kadang-kadang membaca ceramah, kadang-kadang di Banjarmasin. Saya Imam Magib, artinya itu jadwal diculik saya. Basinglah saya berapa dapatkan 15 menit ya jam. Karena maghrib bergambar saja, lawan gambar sejarah. Tapi ketika udah ada gambar ini gambarnya, jadi wah ini bila ada gambar apa warna payah ada di Indonesia. Nah, dan di gambar ulun, gambar orang atau padas mata aku supaya jangan terkicing. Soalnya kalau terkicing pulang usah dengan berjam. Ada berjam. Aku lawan dulu mata belum micik lagi. Jadi banyak micik aku berjam pulang. Jadi tahannya padas mata. Coaching jadi justru orang. Ya. Kenapa? Kita ada termasuk ulama Rasul lagi ya. Karena ada ulama begitu. Yang kedua, cakapnya tuh mudah dipakai orang. Kenapa orang ulama orang Islamiyah maka cakapnya itu menularkan manfaat? Karena beliau tidak bercakap kecuali beliau berbuat. Ittihadul qaul wal fi'li, bersatu cakap dengan perbuatan. Ada di zaman dulu namanya ya Syekh Hamid. Syekh Hamid ini didatangi oleh ibu-ibu membawa anak satu. Kata ibu tuh, Pak Kiai, tolong nasihati anak saya nih. Anak saya ini kebiasaannya suka mengutuk kuya.
Uyah itu dihisapnya itu kan tidak bagus untuk kesehatan, tajam uyah. Nanti kalau garam itu dikucuk terus, kalau kena lambung tempat tajam, uyah tempat tajam. Orang makan asinan yang bagus bisa tensi naik. Tapi kita Tuhan yang masing-masing bukan lagi masakan. Nah, jadi bilang minta kasih nasihat kata Ki Hamid, minta maaf tidak bisa hari ini. Sekarang anakmu mau pulang dulu. Nanti minggu depan kau ke sini lagi. Minggu depan datang lagi ini perempuan. Lalu dinasihati oleh Ki Hamid. Kata Ki Hamid, nah kau jangan lagi mengutuk kuliah, jangan mengutuk garam. Nanti khawatir kalau kesehatannya ada bagus. Boleh nurut anak. Ada lagi mengutuk garam. Mamanya Anda mengucapkan terima kasih. Sekaligus penasaran anak bertahun kenapa mau bertipu. Ada langsung waktu datang pertama dinasihati, lalu datang mengucapkan terima kasih. Anak kami kada lagi mengucap uyah, cuman kami anak tahu di sini anak sebabnya dia nih maka bertipu pulang. Kada langsung aja menasihati kemarin. Kata Ki Hamid, bagaimana saya mau nasihati anak kalian jangan mengucap uyah? Saya sama suka mengucap uyah. Nah, lalu kenapa saya bertipu? Nah, seminggu ini saya berhenti mengucap uyah. Jadi saya cari mengucap, baru saya kasih nasihat. Nah, kita ini kadang-kadang nasihati orang, kalau parah dari orang, hanya payah nih. Nah, jadi cakap itu tidak menularkan manfaat. Nah, jadi mengasihi orang semacam itu, maka jalur menuju surga. Nah, kalau dalam hadis Nabi, supaya hisab gampang, dimasukkan Allah ke dalam surga, iman haramaka. Kata Nabi, beri kebaikan kepada orang yang kada pernah baik dengan kita. Walau dia kada baik, kita tetap baik. Yang kedua, wataku aman dalam maka. Engkau maafkan terhadap orang yang pernah menganiaya engkau. Orang ini pernah memfitnah kita, sudah maafkan saja. Yang keempat, yang ketiga, watasilu man qata'aka. Terus pererat tali persaudaraan kepada orang yang memutuskan bersaudara dengan kita. Ya, biarlah tidak pendapat tak masalah, tidak kehendak tak masalah, tapi hubungan baik jangan pernah putus. Silaturahim jangan pernah terputus sebab berbeda kehendak. Biarlah tidak sama keinginan, tapi kita selalu bersama. Kayak sepasang kaki. Sepasang kaki itu tidak pernah sama. Malam subuh malam, ini katanya sandal mulai sebelah. Ini tilah aku, kenapa maka kami segini sebelah? Supaya yang hilang, supaya yang lain sebelah. Yang sebelah kanan sebelah kiri, betul lah. Menyesama kanan bersama persen. Betul gitu. Sandal itu harus lain sebelah. Kanan lain, kiri lain. Kalau sama, kanan semuanya berarti. Atau kiri semuanya. Oh, ini berjuang Tuhan. Subuh malam. Subuh malam itu Sabtu. Tapi itu apa? Kalau tadi mengepo, ya mungkin ini makalah sebelah supaya jangan hilang. Ya banyak nentak yang sebelah, pokoknya berpulang. Ini sama. Ya bukan ya. Jadi sebelah kanan sebelah kiri. Oh juga. Kanan kiri itu kan tidak sama. Kaki kita nih kanan dengan kiri tidak sama. Tapi dia selalu bersama. Melangkah kaki kanan ke majelis, ke masjid, kiri pun boleh kita periksa kaki masing-masing. Ada tak yang tertinggal sebelah di rumah? Yang ibaratnya kaki ini setianya bersama, masuk kaki kiri ke WC, kanan ikut. Aturannya kalau ke dalam WC itu tidak yang ikut, kiri jadi masuk. Tapi tidak pernah saya melihat orang masuk ke WC buang hajat, kaki kiri di dalam, kaki kanan di luar saja. Sebelah di luar, sebelah di dalam saja. Walau kada sama, tapi kaki selalu bersama. Keinginan pun lain kaki. Kalau maju kanan, kiri bertahan belakang. Kalau kiri maju, kanan bertahan belakang. Tapi dia walau tidak sama keinginan, tapi dia tetap bantu-membantu. Nah, kalau maju kiri, kanan berpertahanan belakang. Maju kanan, kiri berpertahanan belakang. Berarti kalau kiri berpertahanan, dia cukup belakang.
Nah, begitulah hidup ini. Ternyata tidak bisa terlepas dari kerja sama orang lain. Maka itu jangan pernah putus tali persaudaraan baik kepada sesama kawan. Itu kata Nabi amalan supaya hisab gampang, dimasukkan Allah ke dalam surga. Yang keempat, wazillah yaumal hari, dan dapat naungan pada masa panasnya hari. Apa tidak panas? Di pada masa itu katanya matahari itu lebih dekat dengan kepala. Kalau kita sorong tangan kita ke atas, ujung tangan ini kena matahari. Kayak apa panasnya? Di atas kepala matahari. Alangkah kita di dunia ini saja, kalau musim panas, jam 12, jam 1, sudah gelap, sudah panas. Musim panas, ya sambung kita keraup. Nah, bayangkan pada masa ribuan tahun kepanasan, apa dah raung dibuatnya, kunang-kunang mata. Padahal di dunia ini jarak matahari dengan bumi cukup jauh, bukan dekat. Ada yang bilang katanya jarak bumi dengan matahari itu 1 triliun kilometer, ada lebih dari kurang. Kalau kita percaya, kalau di beli jentiran 4 tahun ke atas, 2 kali baru selesai. Nah, iya kan jelas matahari itu lebih lebar daripada bumi ini. Cuma karena dia jauh di atas, maka kecil. Padahal besar tuh matahari itu. Bayangkan cuma sepenjangkauan dengan tangan. Berarti sejengkal lebih aja dari kepala. Itu yang kita junjung. Kayak apa panasnya? Kalau amalnya dia hangus kita kepanasan. Tapi ada amalan supaya jangan kena panasnya. Tidak usah berpayung. Cukup setiap hari mengamalkan membaca Al-Quran Al-Karim. Kemudian yang kelima, wal huda minad dhalalah, dan tetap dia dapat petunjuk dari Allah daripada kesesatan. Walaupun akhir zaman banyak aliran yang menyesatkan, artinya ada akan ikut kedatangan. Kenapa? Karena diberi Allah petunjuk terus. Akhir zaman ini banyak aliran, makanya lampu mati terus. Kebanyakan aliran bakal dikurangi. Nah, begitulah agama ini kalau banyak aliran terus kita dihujat orang terus, bermacam-macam aliran. Ada yang kada wajib sembahyang, ada baik sembahyang cukup katanya sekali sembahyang 4 rakaat nebus yang kemarin-kemarin. Nah, ada yang satu lagi bilang aku ketemu sendiri orangnya asli, ketemu di belakangnya ke kamar, aku sedang istirahat di luar kan sudah ramai dikekap, aku naik istirahat ke kamar, izin dia masuk ke kamar. Apa namanya, dia punya aliran katanya kalau kita ini kada sembahyang kita setahunan tidak sembahyang, nanti katanya cukup sembahyang sunat saja 2 rakaat, namanya sunat fawaid, namanya sunat fawaid, sunat menebus keluputan sembahyang 5 waktu setahun yang lalu. Jadi sembahyang sunat aja 2 rakaat itu tertutup katanya apa namanya 6 tahun. Ketemu dengan aku, kebetulan saya ini duduknya hadap keluar, orang pun belakang hadap ke saya. Nah, ada guru satu mengutip minggu, oh ya miring warna kamu lawannya aliran miring. Guru juga mengenainya jauh, nanti yang dilawani. Jadi aku dia oh ya kok jelas, alhamdulillah ya kok ada amalan yang meringankan. Setahun dari sembahyang cukup sembahyang sunat 2 rakaat, tahapus yang setahun dari sembahyang. Oh ya alhamdulillah, itu ada keringanan. Bagi orang yang mudawi kawal akan sembahyang masuknya untuk keluarnya. Berarti gurunya sama aliran. Nah, pikirnya padahal kalau di orang dari 2 begini ya, aku jadi begini kan mirip banget.
tengah malam, aku tahu deh. Dia tuh bercakap nunggu tengah malam. Dia jam 12 malam di rumahnya tuh. Nah, masuk aku memberi nanti untuk di luar. Nah, bercakap dia, mana guru tadi? Kata santri, istirahat dari kamar. Aku katanya, rencana aku nih ada yang mau bercakapkan. Karena ilmu kami ini katanya boleh bercakap nih, membicarakan ilmu kami ini katanya menghadap ayam bakuak, biasanya itu. Bakuak apa? Bakuak. Habis itu satu lah. Jadi panggil orang itu tuh, ini jam 1 atas, tengah malam orang gulingan. Itu dipanggilkan ke ilmu ketuhanan biasanya. Ya, ini ilmu ketuhanan. Nah, jadi tetap kita mendapatkan petunjuk dari Allah. Sekalipun banyak aliran yang menyesatkan. Apa amalannya? Pada wimu kira Al-Quran fa'innahu kalamur rahman wa hisnun hasil minasyaitan. Kata Nabi terus menerus mengamalkan Al-Quran, karena bahwasanya Al-Quran itu kalam Allah yang bersifat rahman dan binting daripada syaitan. Jadi kalau selalu mengamalkan Al-Quran, itu binting daripada syaitan. Warujihanun alal mizan, dan memberatkan timbangan amal. Nah, jadi kata Imam Syafi'i, yang memberatkan timbangan amal itu adalah duduk di majelis ilmu semacam ini, pahalanya lebih baik daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Orang ini tidak ikut pengajian, sembahyang sunat di rumah 1000 rakaat, kalah pahalanya dengan pengajian. Itu adalah memberatkan timbangan amal. Mudah-mudahan kita senantiasa diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat, husnul khatimah wa sa'adah. Amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.